Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini Mariam dengan NIM J1B02410090. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video praktikum hidrologi teknik dan agriklimatologi acara 8, yaitu yang berjudul pengenalan aplikasi Cropwatt 8.0, yaitu aplikasi untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan kebutuhan air irigasi. Jadi, Cropwatt ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh FAO untuk membantu perhitungan evapotranspirasi tanaman, kebutuhan air tanaman, kebutuhan irigasi, serta penyusunan jadwal irigasi. Nah, aplikasi ini itu menggunakan metode FAO atau Penman Mountain dalam menghitung evapotranspirasi referensi atau ETO, sehingga hasil perhitungan cukup akurat dan banyak digunakan dalam bidang teknik pertanian serta pengolahan irigasi. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke tahap penggunaan Cropwatt. Nah, pada tahap pertama, saya membuka aplikasi Cropwatt 8.0 yang telah terinstall pada komputer. Nah, setelah aplikasi dijalankan, akan muncul tampilan utama Cropwatt yang berisi beberapa menu, yaitu pertama, climate atau ETO, rain, crop, soil, CWR, dan schedule. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini tampilan-tampilan aplikasinya. Saya sudah tunjukkan gambarnya. Nah, menu-menu tersebut itu digunakan untuk memasukkan data iklim, curah hujan, data iklim, curah hujan, tanaman, tanah, serta menampilkan hasil analisis kebutuhan air dan jadwal irigasi. Oke, langsung aja. Langkah pertama, kita membuka climate atau ETO. Kemudian kita pilih open untuk membuka data iklim yang telah tersedia. Nah, di sini terdapat file kurnot.pen. Nah, file ini itu berisi seluruh data iklim yang digunakan dalam perhitungan seperti suhu maksimum dan minimum, kelembapan udara, kecepatan angin, dan penyinaran matahari, lintang dengan lama penyinaran matahari, lintang, elevasi, serta nilai evapotranspirasi referensi atau ETO. Data iklim ini merupakan data dasar yang akan digunakan Cropwatt untuk menghitung kebutuhan air tanaman. Nah, kalau udah pilih yang kurnol, tinggal di open terus screenshot. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu rain, kemudian pilih open sama seperti tadi. Nah, pada folder ini terdapat beberapa pilihan file, yaitu Corn 86 CRM, yaitu data curah hujan tahun 1986, Corn AV CRM, yaitu data curah hujan rata-rata atau average rainfall, Corn Dry CRM, yaitu data curah hujan untuk kondisi tahun kering atau dry year, dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa baca sendiri dan cari tahu sendiri apa-apa arti atau pengertiannya ya. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan file Corn Wet CRM, sehingga analisis yang kita lakukan itu menggunakan data curah hujan pada kondisi tahun basah gitu. Nah, kalau udah pilih yang Corn Wet CRM, tinggal kita oke atau open atau apalah tulisannya di pengenannya itu, pokoknya saya udah tunjukin ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu screenshot. Oke, lanjut. Berikutnya masuk ke menu crop. Kemudian pilih open sama cara seperti tadi. Nah, pada folder ini tersedia beberapa jenis tanaman. Di antaranya ada corn cotton, CRO yaitu data tanaman kapas, corn groundnut, Kharif, CRO yaitu tanaman kacang tanah musim hujan, terus corn growth rabi, CRO yaitu tanaman kacang tanah musim kemarau, dan yang terakhir itu corn rice, CRO yaitu data tanaman padi. Nah, karena praktikum ini kita membahas kebutuhan air tanaman padi, maka pilih file corn rice CRO. Nah, di dalam file ini sudah terdapat parameter pertumbuhan tanaman seperti lama setiap fase pertumbuhan, nilai koefisien tanaman atau KC, kedalaman akar, tinggi tanaman, serta parameter lain yang dibutuhkan dalam perhitungan kebutuhan air. Kemudian selanjutnya masuk ke menu. Oh iya, kalau udah kita pilih Rice CRO, langsung aja kita screenshot lagi gitu. Selanjutnya masuk ke menu soil. Kemudian pilih open, sama caranya pada folder ini tersedia beberapa jenis tanah, yaitu ada black clay soil, yaitu tanah liat hitam, red loamy soil, yaitu tanah lempung merah, terus sandy loam, yaitu tanah lembung berbasis merah, terus sandy soil yaitu tanah red sandy soil yaitu tanah pasir merah. Nah, pada perhitungan ini digunakan black clay soil. Kenapa? Karena jenis tanah tersebut itu mempunyai kemampuan menyimpan air yang cukup tinggi sehingga sesuai dengan karakteristik lahan sawah gitu. Nah, kalau udah pilih yang black clay soil, sama seperti tadi, tinggal teman-teman SS. Nah, setelah seluruh data berhasil dimasukkan, selanjutnya kita memilih menu CWR atau Crop Water Requirement. Nah, CWR ini merupakan hasil perhitungan kebutuhan air tanaman. Nah, setelah data-data yang kita udah masukin tadi, kita susun tadi, sekarang kita akan diberikan hasil perhitungan kebutuhan air tanamannya. Kali yang ini kita nggak perlu pencet open karena filenya udah dirangkum jadi satu di sini, dijadiin hasil akhir itu. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Di sini ada keterangan months, itu menunjukkan bulan pengamatan, terus Deset itu pembagian 1 bulan menjadi 3 periode masing-masing sekitar 10 hari. Stage di sini menunjukkan fase pertumbuhan tanaman mulai dari initial development, mid season hingga late season. Kemudian ada KC, ETC, terus dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Pokoknya itu kesimpulan atau apa ya, tabel gitu.
kesimpulan akhir itu untuk hasil perhitungannya gitu kan. Teman-teman bisa cari tahu sendiri keterangan-keterangan yang ada pada tabel ini seperti itu. Jadi melalui tabel ini itu kita dapat mengetahui besarnya kebutuhan air tanaman pada setiap fase pertumbuhannya gitu. Kemudian lanjut ya, kita memilih menu schedule. Yang terakhir nih untuk melihat jadwal pemberian air irigasi ini adalah schedule atau jadwal yang telah kita dapat gitu dari semua yang kita pilih tadi gitu. Nah ini juga nggak perlu kita open karena ini udah otomatis jadwalnya ada. Nah pada tampilan jadwal ini terdapat beberapa informasi penting. Ada kayak ETO station itu menunjukkan stasiun data iklim yang digunakan, terus rain station itu menunjukkan stasiun data curah hujan, crop menunjukkan jenis tanaman yang dianalisis, soil menunjukkan jenis tanah yang digunakan, terus planting date yaitu tanggal tanam, harvest date yaitu perkiraan tanggal panen dan lain-lain. Di sini banyak keterangannya. Ada date, tanggal pemberian air, day, hari setelah tanam. Pokoknya banyak di sini, teman-teman bisa cerita sendiri apa keterangannya seperti itu. Jadi kita menjadi lebih mudah gitu dengan adanya schedule ini gitu. Jadi berdasarkan praktikum acara ini kita dapat menyimpulkan bahwa aplikasi Cropot ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan menyusun jadwal irigasi berdasarkan data iklim gitu. Berdasarkan data iklim, curah hujan, karakteristik tanaman, serta sifat tanahnya. Nah, melalui proses input data tersebut, aplikasi mampu menghitung nilai evapotranspiransi, curah hujan efektif, kebutuhan air tanaman, hingga kebutuhan irigasi secara lebih akurat. Dengan demikian, Cropot ini sangat membantu dalam perencanaan irigasi agar penggunaan air itu menjadi lebih efisien, kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi secara optimal, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian ke depannya. Seperti itu. Mungkin cukup video praktikum acara pengenalan aplikasi Cropot ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.